Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nurania. Saya Nia Nurwati. Dan saya Felicia Hartono. Kami ingin menjelaskan tentang suku Jawa. Seperti kebanyakan kelompok etnis Indonesia yang lainnya, termasuk masyarakat Sunda, masyarakat Jawa merupakan bangsa Austronesia yang leluhurnya diperkirakan dari Taiwan dan bermigrasi melalui Filipina untuk mencapai Pulau Jawa antara tahun 1500 SM hingga 1000 SM. Namun menurut studi genetik, masyarakat Jawa bersama dengan masyarakat Sunda dan Bali memiliki rasio penanda genetik yang hampir sama dengan antara genetik bangsa Austronesia dan Austroasiatik. Masyarakat Jawa adalah perpaduan antara Austroasiatik berbaur atau interbreeding dengan orang Austronesia yang datang di kemudian hari setelah interaksi yang cukup lama dengan orang-orang Austronesia. Masyarakat awal mendalami Pulau Jawa mulai mengadopsi bahasa Austronesia sebagai bahasa utama sehingga mereka memiliki sekitar 20-30% gen Austronesia dan 50-60% gen Austroasiatik. Kerajaan Jawa yang pertama adalah Jawa kuno. Pengaruh agama Hindu dan Buddha datang melalui kontak dagang di subbenua India. Pedagang dan pengunjung Hindu dan Buddha tiba pada abad ke-5. Agama Hindu, Buddha, dan agama masyarakat Jawa terpadu menjadi filsafat yang lokal dan unik. Tempat lahirnya budaya Jawa umumnya berada di dataran Kedu dan Kewu di lereng subur Gunung Merapi sebagai jantung kerajaan Mataram kuno. Pusat kebudayaan dan politik Jawa berpindah ke bagian timur pulau ketika Empu Sindok berkuasa tahun 929 hingga 947, memindahkan ibu kota kerajaan menuju timur ke lembah Sungai Berantas pada abad ke-10. Penyebaran besar pengaruh Jawa terjadi di bawah Raja Kertanegara dari Kerajaan Singgasari pada abad ke-13. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya dengan Renita Mariana Yengkenang dari Universitas Bakti Asi Tangerang. Dan saat ini saya akan menjelaskan bagaimana prosesi adat Jawa untuk melengkapi proyek tugas akhir dari bidang kuliah pendidikan kewarganegaraan. Bagi masyarakat Jawa, pernikahan ini juga disebut prosesi yang amat sakral sehingga pada masyarakat Jawa akan ada amat banyak ritual yang harus ditempuh ketika seseorang itu akan menikah. Nah, yang pertama itu adalah pemasangan tarup, bleketep, dan tuwuhan, di mana tarup ini diartikan sebagai peneduh atau atap sementara di halaman rumah mempelai wanita yang dihias dengan janur kuning yang melengkung. Nah, tarup di sini memiliki arti bahwa pasangan yang akan menikah ini meminta cahaya dari Yang Maha Kuasa agar pasangan ini dilimpahi berkah dan kemakmuran. Nah, selain tarup, untuk melengkapinya biasanya akan ada pemasangan bleketep, yaitu berupa dari anyaman daun kelapa yang dipasang menjadi hiasan dan ditambah dengan tuwuhan yang dipasang di sebelah kiri kanan gerbang yang isinya adalah tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan itu meliputi pisang raja, batang padi, kelapa muda. Bleketep dan tuwuhan ini
memiliki makna agar pasangan pengantin itu segera diberi momongan dan mampu melewati segala rintangan dalam hidup mereka secara bersama-sama. Nah, kemudian ketika pemasangan item-item tersebut tadi adalah sebagai penanda bahwa seseorang itu akan menikah di daerah itu, atau di rumah itu seseorang itu akan menikah gitu. Nah, selanjutnya setelah diadakan penanda oleh pihak keluarga, berikutnya adalah prosesi sungkeman kepada orang tua. Sungkeman ini sebenarnya tidak hanya dilakukan dalam ritual nikahan Jawa, tapi juga banyak ritual lain yang dilakukan, dan sungkeman ini untuk menghormati orang tua. Nah, tapi pada pernikahan biasanya sungkeman ini memiliki atensi calon mempelai atau sang anak akan meminta maaf atas segala kesalahan selama dari lahir sampai menikah, kemudian juga meminta izin untuk melanjutkan hidup ke babak yang baru, yaitu pernikahan. Nah, biasanya juga dibarengi dengan prosesi sungkeman ini akan ada prosesi lamaran juga yang dilakukan oleh orang tua yang sudah menerima prosesi lamaran juga dari sang anak. Pada prosesi pernikahan ini tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tapi juga dilakukan oleh para kerabat yang lebih tua dan sudah menikah, dengan tujuan meminta berkah atau doa pernikahan yang akan dilangsungkan. Dan biasanya jumlah kerabat yang akan melakukan siraman ini juga ganjil, bisa 7, 9, ataupun 11. Nah, setelah dua proses itu tadi, rias dengan mengerik rambut halus yang ada di dahi pengantin wanita yang bertujuan untuk membuang sial, dan kadang-kadang juga dilakukan, tidak hanya dilakukan oleh sang mempelai wanita tetapi juga sang ibu dari mempelai wanita. Biasanya juga ketika akan melakukan rias ini juga diwajibkan untuk berpuasa, yaitu teman-temannya mungkin dari make up, MUA, pernikahan lebih paham ya mengenai soal ini gitu. Nah, selanjutnya setelah dibahas juga ada upacara dodol dawet, di mana upacara ini, dodol dawet ini berarti jualan dawet, di mana yang akan melayani para tamu undangan itu adalah sang mempelai wanita, dan sang mempelai pria itu akan memayungi seorang mempelai wanita dan mempelai pria. Ini sebagai contoh, sebagai arti di mana bahwa sepasang suami istri harus bergotong royong atau bekerja sama dalam membina rumah tangga. Walaupun dalam konteks pernikahan ini jualan dodol dawet ini tidak ada prosesi jual beli, tapi hanya membayarnya para tamu undangan itu dengan pecahan tembikar dari tanah liat gitu, dimana kreweng ini menandakan bahwa manusia nantinya akan kembali kepada tanah, karena memang manusia pada dasarnya dari tanah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dodol dawet, kita ada upacara midodareni, di mana midodare ini dalam bahasa Jawa adalah dari kata widodari atau bahasa Indonesianya bidadari, seperti itu. Nah, prosesi ini dimaksudkan agar sang mempelai wanita nantinya akan secantik Dewi Bidadari gitu, dimana biasanya sang wanita ini diharuskan berdiam diri di dalam kamar bersama kerabat perempuan lainnya, dan harus perempuan dari pukul 6 sore hingga pukul 12 malam. Kemudian setelah itu, proses midodari ini selesai, sang ayah dari mempelai wanita ini akan melakukan tamingan, yaitu menanyakan apakah kamu mantap untuk menikah dengan dia, ataukah kamu siap untuk hidup menikah dalam babak yang baru. Nah, setelah itu pada proses itu juga biasanya berjalan berdampingan, mempelai pria akan datang ke rumah mempelai wanita, namun keduanya ini tidak boleh bertemu, seperti itu. Sehingga memang sengaja untuk tidak dipertemukan supaya sang mempelai laki-laki ini nantinya akan terpukai dengan sang mempelai wanita, seperti itu. Kedatangan pria seperti ini juga memiliki makna dalam kesiapan pernikahannya itu. Berbarengan dengan itu, midodari tadi itu biasanya akan diadakan serah-serahan yang dilakukan dari mempelai pria kepada mempelai wanita, dan seserahan ini biasanya berupa perhiasan, pakaian, alat mandi,
mungkin alat ibadah gitu ya, seperti itu, dan make up atau berbagai makanan tradisional. Dan juga yang paling penting adalah seserahan adalah yang dan harus ada uh, standan atau satu lirang atau pisang raja, di mana pisang raja ini memiliki arti berkah dan rasa syukur, seperti itu. Untuk selanjutnya, setelah serah-serahan diterima, pengantin laki-laki, keluarga pengantin perempuan ini kan nggak boleh diperbolehkan buat ketemu ya dengan mempelai pria. Untuk selanjutnya itu penyerahan sanggan, yaitu penyerahan sanggan ini dilakukan dari orang tua pengantin laki-laki ke pengantin perempuan, seperti itu, sebagai wujud penebusan putri mereka. Sanggan ini biasanya terdiri dari satu tangkap dua sisir pisang raja begitu yang matang di pohon, kemudian sirih ayu, kembang telon, yang dimana kembang telon ini merupakan satu kesatuan dari ketiga bunga mawar, melati, dan kenangan, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah upacara serah-serahan midodari ini dilakukan pada malam yang sama, keesokan harinya, ada mungkin dalam beberapa modifikasi biasanya dilangsungkan akad nikah, seperti itu. Dimana akad nikah ini menurut masyarakat Muslim mungkin akan dilakukan langsung ijab kabul begitu ya, dan harus didaftarkan di KUA terlebih dahulu. Kemudian untuk Katolik dan Kristen biasanya akan ada sakramen pernikahan gitu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan akad nikah akan dilakukan upacara panggi, di mana ini adalah puncak ketemunya mempelai pria dan wanita sudah resmi menjadi suami istri. Nah, acara ini akan dibuka dengan tarian yang edan-edanan dan ada balangan gantal, di mana gantal ini daun sirih yang diisi bunga pinang, kapur sirih, gambir, dan yang diikat dengan pedang wale. Biasanya akan dilakukan berhadap-hadapan dengan pria wanita, dan mempelai pria akan melemparkan 3 gantal ke dahi, dada, dan lutut, seperti itu. Lalu dibalas juga oleh mempelai wanita hanya melemparkan 2 gantal, yaitu ke dada dan lutut mempelai pria. Ritual ini memiliki arti saling melempar kasih. Lalu ada injak telur ya. Prosesi ini juga diharapkan agar kedua pasangan ini mendapatkan keturunan yang tanda sebagai cinta kasih mereka, juga dilambangkan melambangkan kesetiaan istri kepada suaminya. Nah, kemudian setelah injak telur itu ada prosesi injak telur. Kedua mempelai ini akan dibentangkan kain sindur oleh ibu dari masing-masing pengantin dan bersama-sama dituntun oleh sang ayah berjalan menuju ke pelaminan, seperti itu. Hal ini diharapkan agar pengantin ini siap menghadapi segala tantangan dan kesulitan dalam hidupnya gitu. Nah, selanjutnya ada proses bobot timbang, di mana proses bobot timbang ini kedua pengantin ini akan duduk di pangkuan sang ayah dari mempelai wanita. Kemudian ibu dari mempelai wanita ini akan bertanya kepada sang ayah, siapa yang lebih berat di antara keduanya. Namun biasanya sang ayah akan menjawab keduanya sama. Nah, di sini memang jawabannya klise karena memang tidak mungkin sama ya. Tapi ada sebuah pertanda atau arti di mana tidak ada perbedaan kasih sayang kepada kedua mempelai, karena kedua mempelai ini tiap-tiap anak oleh masing-masing orang tua gitu ya. Kemudian ada minum air degan gitu atau minum rujak degan gitu, dan ini adalah minuman yang dibuat dari serutan kelapa muda yang dicampur gula merah. Dimulai dengan ayah mempelai wanita yang mencicipi rujak tersebut dengan disuapi oleh ibu mempelai wanita. Nah, kemudian sang ayah akan menyuapi mempelai pria dan sang ibu akan menyuapi mempelai wanita. Ritual ini juga mempunyai pesan segala sesuatu yang manis wajib dirasakan bersama-sama. Setelah minum air degan, ada prosesi kacar kucur dalam upacara panggi, di mana kacar kucur ini mempelai pria akan mengucurkan uang receh serta biji-bijian kepada mempelai wanita sebagai lambang bahwa sang pria ini akan bertanggung jawab menafkahi keluarganya serta bertanggung jawab kepada sang istri untuk mengelolanya. Selanjutnya adalah dolangan, di mana pengantin ini akan menyuapi sebanyak 3 kali, dan ini juga biasanya dilangsungkan di persepsi. Makanya akan ada prosesi dolangan ini dengan harapan bahwa kedua pasangan ini bisa saling rukun, pengertian, dan tolong menolong dalam menjalani kehidupan pernikahan.
Jawa tingkat moko mencerminkan rasa tak berjarak atau rasa tak segan antara suku atau ras satu orang dengan yang lainnya. Jadi, jika seseorang ingin menyatakan keakraban dengan orang lain, bahasa Jawa tingkat mokolah yang paling seharusnya dipakai. Yang kedua, bahasa Jawa kromo atau bahasa Jawa kromo inggil. Bahasa Jawa tingkat kromo adalah tingkat yang paling mencerminkan makna penuh sopan dan santun. Tingkatan ini menandakan adanya perasaan segan atas orang yang belum dikenal atau orang yang berwibawa dan berpangkat dan yang lainnya. Banyak keluarga Jawa yang mengharuskan anak-anaknya menggunakan bahasa kromo jika berbicara dengan orang tua mereka. Yang ketiga, bahasa Jawa Madya. Bahasa Jawa tingkat Madya adalah antara kromo dan moko. Tingkatan ini menunjukkan perasaan sopan dalam taraf sedang. Tingkat Madya awalnya adalah bahasa tingkat kromo, namun dalam perkembangannya mengalami informalisasi, penurunan tingkat, dan ruralisasi. Selanjutnya, macam-macam makanan tradisional di Jawa. Pertama, ada kupat, artinya ngaku lepat. Kupat merupakan sejenis makanan dari beras yang dibungkus dengan anyaman janur kelapa muda. Kedua, lemper. Ten diarem atimu ojo lemper. Lemper adalah makanan yang terbuat dari ketan berisi abon, daging, sapi, atau ayam. Dibungkus dengan daun pisang, lemper tidak hanya enak tetapi juga menjadi simbol ajaran leluhur. Yang ketiga, lontong. Olonnya dari kotong. Lontong merupakan makanan tradisional dari beras yang dibungkus dengan daun pisang dan direbus hingga matang. Dan yang keempat, tumpeng. Metu dalang kang lempeng. Tumpeng adalah nasi berbentuk kerucut yang disajikan di atas tampah daun pisang. Hidangan memiliki makna mendalam dalam budaya Indonesia, terutama Jawa. Biasanya, tumpeng digunakan dalam berbagai upacara adat seperti ulang tahun, pernikahan, dan panen. Lalu selanjutnya ke pakaian, senjata, dan rumah adat. Yang pertama, pakaian ada pakaian Jawa-Jawi jangkep. Nah, baju adat Jawa-Jawi jangkep adalah salah satu pakaian adat yang memiliki akar budaya di Jawa Tengah. Pakaian ini secara khusus ditunjukkan untuk kaum pria. Asal-usul pakaian ini dapat ditelusuri kembali ke Keraton Kasunanan Surakarta, sebuah istana kerajaan yang terletak di wilayah Jawa Tengah. Lalu lanjut, ada beskap. Baju Jawa adat beskap ini adalah sebuah jenis pakaian adat atasan yang sering dipadukan dengan pakaian adat Jawa-Jawi jangkep. Secara visual, beskap ini memiliki bentuk yang serupa seperti kemeja lipat. Warna beskap biasanya itu polos dengan kancing yang ditempatkan di kedua sisi kanan kiri. Nah, pakaian adat ini memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak abad ke-18 pada zaman Mataram. Selanjutnya ada surjan. Surjan itu adalah pakaian baju adat Jawa yang diperuntukkan untuk bagi kaum laki-laki. Nah, pakaian ini memiliki gaya lengan yang panjang, berkerah tegak, serta bahan pembuatannya menggunakan kain lurik. Pakaian ini pertama kali dibuat oleh Sunan Kalijaga yang pada saat itu disebut sebagai pakaian takwa. Lalu lanjut ada pakaian kanigaran. Kanigaran ini adalah sebuah gaya berpakaian yang secara khusus disediakan untuk pengantin dari kerajaan-kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Pakaian adat kanigaran ini biasanya memakai pakaian luaran yang berbahan berludu dan memberikan kesan kemewahan, serta melengkapi dengan kain dodot yang menjadi ciri khas budaya Jawa. Lanjut ada pakaian basahan. Nah, baju adat Jawa basahan ini sekilas emang terlihat mirip seperti pakaian kanigaran.
Tapi pakaian basahan ini tidak memiliki pakaian luaran seperti kanigaran, dan pakaian basahan ini lebih fokus pada pakaian dan elemen-elemen yang menghiasi bagian dalam dari pakaian. Umumnya pakaian basahan ini khusus digunakan untuk seorang pengantin dalam upacara pernikahan. Asal-usulnya ini dapat ditelusuri hingga dalam kebudayaan Mataram. Selanjutnya beralih ke rumah adat. Yang pertama yaitu ada rumah adat Joglo. Nah, Joglo ini adalah rumah adat dengan bentuk atap yang paling dikenal oleh para arsitektur Jawa. Rumah Joglo ini memiliki atap berbentuk seperti limas, dan rumah dengan model atap ini umumnya digunakan oleh kaum keluarga bangsawan. Selanjutnya ada kampung. Berbeda dengan Joglo, rumah adat kampung ini biasanya ditinggali oleh kaum rakyat jelata seperti petani, nelayan, dan lain-lainnya. Rumah adat kampung ini memiliki ciri khusus berupa jumlah tiang yang berkelipatan 4. Lalu ada limasan. Rumah adat limasan ini dikembangkan dari rumah adat kampung, tapi berbeda dengan rumah adat kampung, limasan ini digunakan oleh keluarga yang memiliki status lebih tinggi. Rancangan rumah yang dikembangkan ke 4 sisi samping dari atap rumah utama sehingga atapnya tampak seperti perisai. Lalu ada rumah panggang P. Rumah panggang P itu diambil dari kata panggang dan P yang artinya itu menjemur. Yang pada zaman dahulu atapnya itu dimanfaatkan untuk menjemur hasil bumi seperti panen padi dan sebagainya. Panggang P ini memiliki atap yang berbentuk miring ke satu sisi. Selanjutnya ada atap tajugan. Atap tajugan ini dikenal juga dengan istilah masjidan karena seringkali digunakan sebagai bangunan masjid atau rumah ibadah. Selanjutnya kita beralih ke senjata. Yang pertama yaitu ada kujang. Kujang ini memiliki panjang 20 sampai 30 cm dengan panjang 5 dengan lebar 5 cm dan dengan berat 300 gram. Dan biasanya itu terdapat 1 sampai 5 lubang di bagian ujung lancipnya. Lalu ada bajra dan gada. Alat ini lebih dimanfaatkan untuk perlindungan diri dan bisa ditemukan di Museum Jawa Barat. Terdapat sisi runcing yang menusuk dalam bajra dan sisi tumpul untuk memukul yaitu gada. Lalu ada keris. Senjata ini pasti sudah sering kita dengar. Senjata ini dapat banyak pengakuan masyarakat lokal hingga mendunia karena memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Nah, bahan di beberapa daerah keris dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Saat ini fungsi keris ini bisa dipakai sebagai aksesoris yang biasa dikenakan di pakaian adat Jawa, atau kadang juga digunakan sebagai souvenir atau koleksi untuk para wisatawan. Yang selanjutnya itu ada weduk. Weduk ini digunakan penduduk setempat sebagai senjata tusuk. Bentuknya mirip seperti pisau dan dengan satu mata bilah yang tajam. Weduk ini dilengkapi dengan rangka yang dari kayu jati. Selanjutnya ada pelintang. Pelintang itu adalah sesuatu yang mirip dengan ketapel yang sering digunakan untuk alat bermain anak-anak zaman dulu, yang biasanya digunakan untuk membidik burung atau hanya untuk hiburan semata. Biasanya pelintang dibuat dari kayu, selembar kulit hewan, dan sebuah karet. Lalu terakhir ada tulup. Tulup adalah alat yang membantu memburu dengan bentuknya yang kecil dan cukup panjang, terbuat dari bambu kecil, dan biasanya digunakannya itu caranya yaitu dengan meniup lubang bambu sehingga peluru yang terbuat dari tanah liat di dalamnya dapat melesat ke arah target.